Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud kesyukuran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak, yang tidak bisa untuk kita hitung. Dan tentunya dengan nikmatnya Allah kita bisa kembali duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan sholat subuh berjamaah, dan kita akan bersama-sama menuntut ilmu, mengkaji kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dua ayat Allah Subhanahu wa ta'ala pada muqaddimah kitab Tauhid. Ya. Kemudian berikutnya kita baca satu hadis Nabi yang beliau bawakan sebelum masuk bab yang pertama. Beliau mengatakan, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai beliau. Ya, Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat Nabi yang sangat terkenal. Ya, beliau ini adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi. Nabi sendiri yang bilang, ya, Nabi mengatakan, inni uhibbuka ya Mu'adz, sesungguhnya saya mencintaimu wahai Mu'adz. Ya, langsung dari mulut Nabi, inni uhibbuka ya Mu'adz, sesungguhnya saya mencintaimu wahai Mu'adz. Maka Allah tada'anna, saya akan mengajarkan kepadamu sebuah zikir. Ya, jangan sekali-kali kamu tinggalkan zikir ini setiap akhir sholat. Jangan pernah ditinggalkan zikir ini setiap akhir sholat. Ya, akhir sholat yang dimaksud adalah sebelum salam. Jadi setelah kita membaca tahiyat, sebelum salam, maka dibaca bacaan ini. Apa bacaan yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz? Kata beliau, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya untuk senantiasa berzikir, bersyukur, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. InsyaAllah, ya. Ini zikir yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz sebagai tanda cintanya beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang terkenal dengan ilmunya, yang menonjol ilmunya, ya. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat a'lamun nasi bil halal wal haram. Sahabat ini adalah sahabat
yang paling berilmu tentang al-halal wal haram. Kalau mau bertanya yang mana halal mana haram, datang kepada sahabat ini. Dia paling berilmu tentang persoalan al-halal wal haram. Iya. Makanya jamaah sekalian, karena beliau adalah sahabat yang berilmu, beliaulah yang ditunjuk oleh Nabi dan dipilih oleh Nabi dari sekian banyak sahabat. Beliau yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi dai, dikirim ke Yaman. Waktu itu beliau ditunjuk ke Yaman untuk berdakwah. Yang nanti akan datang hadisnya. Barakallahu fikum. Nah, jadi beliau ditunjuk ke Yaman untuk berdakwah, dan yang ditunjuk waktu itu 2 orang sahabat. Beliau ini dan sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Kalau Abu Musa al-Ash'ari dia menonjol di Al-Quran. Kalau Al-Quran dia menonjol. Intinya jamaah sekalian, ya, beliau berdua ditunjuk oleh Nabi karena ilmunya. Ya, barakallahu fiikum. Kemudian beliau ini Mu'adz bin Jabal, beliau itu meninggal karena kena penyakit taun. Beliau meninggalnya karena kena penyakit taun, penyakit menular. Beliau meninggal di Syam, itu di sekitar Palestina. Beliau meninggal kena penyakit taun yang disebut amwas. Ya, amwas itu, ya Allah alam, saya lihat amwas itu semacam kelenjar apa ya, saya tidak tahu apa penyakit apa itu. Yang jelas beliau meninggalnya di Syam waktu itu. Memang di Syam waktu itu terkenal ada wabah yang menular waktu itu, ya. Dia termasuk sahabat yang kena dan beliau meninggal. Dan orang yang meninggal kena penyakit taun itu syahid. Kalau ada orang yang meninggal, orang yang beriman kena penyakit taun dan meninggal, maka dia digolongkan mati syahid. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kata Nabi ketika ditanya oleh Aisyah, istri beliau, tentang penyakit taun, maka beliau mengatakan, innahu kana adaban yab'atsuhu Allah ala man yasha. Sesungguhnya penyakit menular itu adalah adab yang Allah datangkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu adab yang Allah datangkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi bagi orang yang beriman, penyakit taun ini adalah rahmat. Bagi orang yang beriman, Allah jadikan dia sebagai rahmat. Falaysa lil mu'minina, falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un, maka tidaklah seorang hamba yang beriman terkena penyakit menular, wa yamkusu fi maladihi, kemudian dia tetap tinggal di tempatnya, makanya tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Kalau orang kena di situ saja, jangan kemana-mana. Nabi bilang sendiri, ya, fa yamkusu fi maladihi, kemudian tetap tinggal di tempatnya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia kecuali kutiba lahu mislu ajri syahid, kecuali dia dicatat sebagai orang yang mati syahid kalau dia meninggal. Nah, Mu'adz bin Jabal berkata dalam hadis ini, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Kata beliau, aku pernah dibonceng oleh Nabi. Aku pernah dibonceng oleh Nabi di atas seekor keledai. Jadi Nabi waktu itu mengendarai keledai, dan beliau membonceng sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini menunjukkan cintanya Nabi kepada Mu'adz, dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di atas keledai. Ya. Keledai yang Nabi tunggangi waktu itu diberi nama Ufair. Namanya Ufair. Jadi boleh kita kasih nama hewan, ya, boleh. Karena ini keledainya Nabi dikasih nama apa? Ufair. Iya. Dan ini keledai adalah hadiah
Ya, Nabi diberi hadiah oleh seorang dari Raja Mesir waktu itu. Ya, baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini terdapat dalil bahwasanya boleh seseorang itu menaiki kendaraan, menaiki hewan, boleh kita menaiki hewan, dan itu tidak boleh, ya, tidak apa-apa, selama tidak berlebihan. Ya, maksudnya, ya, misalnya 2 orang saja misalnya, keledai 2 orang sepertinya, itu pas, ya. Tapi jangan mendolimi itu binatang, tidak boleh mendolimi. Ya, misalnya naik 5 orang, ya, atau misalnya binatang yang tidak pantas naiki, seperti kambing misalnya, naiki bawa batal naik, itu tidak boleh. Ya, mau silahkan menaiki kendaraan hewan, tapi tidak boleh mendolimi. Ya, karena mendolimi hewan itu bahaya. Bukan hanya mendolimi manusia itu dosa, mendolimi hewan juga dosa. Oleh karena itu jamaah sekalian, Nabi ketika memasuki sebuah kebun, Nabi pernah masuk sebuah kebun, ya, tiba-tiba Nabi melihat ada unta menangis, itu unta bercucuran air mata, dan Nabi mendengarkan rintihan tangisannya itu unta. Kemudian Nabi segera mendatangi itu unta, kemudian mengelusnya. Ketika dia elus, diamlah unta itu. Kemudian Nabi memanggil, "Man rabbu hadzal jabal?" Siapa pemilik unta ini? Mana orangnya? Maka datanglah seorang anak muda Ansar. Anak muda mengatakan, "Saya Rasulullah." Kemudian Nabi mengatakan, "Afala taqullaha fi hadhihi al-bahimah alladhi mallakaka Allah iyyaha." Wahai anak muda, bertakwalah kepada Allah. Ingat kalian, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap unta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada. Fa innahu syaka ilayhi, kata Nabi. Sesungguhnya ini unta telah mengadu kepada saya. Dia sudah melapor kepada saya, mengadu kepada saya. Annaka tudiruhu wa tudiruhu. Engkau sudah membuatnya lapar, engkau tidak memberikan makanan yang cukup, kemudian engkau memberikan beban yang melebihi kapasitas kemampuan. Engkau pekerjakan dia melebihi kemampuannya, sementara kamu tidak berikan makanan yang cukup. Dia mengadu kepada saya. Takutlah kepada Allah. Ya, maka jemaah sekalian, kita tidak boleh walaupun kepada hewan adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi mengatakan dakhalatil mar'atu fi hir? Ada wanita masuk neraka karena kucing. Begitu Nabi bilang begitu. Dakhalatil mar'atu nar fi hir. Ada seorang wanita masuk neraka disebabkan karena seekor kucing. Ya, kucing itu dia kurung, kalau dia tidak kasih makan, akhirnya kucing itu mati. Nah, faqali, kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, ketika beliau pernah dibonceng oleh Nabi di atas keledai. Ya, faqali, maka Nabi pun berkata kepada saya, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Apakah engkau tahu? Tahukah engkau apa haknya Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba? Dan apa haknya hamba yang Allah akan berikan? Ini pertanyaannya. Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal sambil berkendara. "Wahai Mu'adz, apakah kau tahu? Tahukah engkau apa haknya Allah
yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba dan apa haknya hamba yang Allah akan berikan. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada faedahnya. Ya, faedahnya di sini adalah bahwa ilmu itu kapan saja dan di mana saja. Tidak harus di masjid. Di atas kendaraan kita sebarkan ilmu. Kita berbicara ilmu. Sebagaimana Nabi, di mana saja Nabi berada, beliau selalu menghidupkan ilmu agama. Dia di sini, beliau menyampaikan ilmu. Tapi kemudian di sini faedahnya, salah satu metode dalam menyampaikan ilmu adalah metode tanya jawab. Itu salah satu metode. Ini metode yang bagus dalam menyampaikan ilmu, bertanya dan dijawab. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal ditanya pertanyaan tadi, apa jawaban Mu'adz? Qultu, maka aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Allah yang tahu. Ini faedah bagi kita jamaah sekalian. Kalau kita tidak tahu tentang perkara agama, jangan bicara. Ditanya perkara agama, persoalan agama Anda ditanya, Anda tidak tahu ilmunya, tidak boleh Anda menjawab sembarangan. Katakan saya tidak tahu. Jelas ya? Jangan kemudian kita lancang menyampaikan sementara kita tidak tahu ilmunya, tidak boleh. Coba lihat sahabat ditanya. Ketika beliau tidak tahu jawabannya, tidak ada ilmu tentang ini, maka beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Dan ini yang diucapkan kalau kita tidak tahu ya. Kalau kita tidak tahu sesuatu, ditanya sesuatu kita tidak tahu jawabannya, maka bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini kalau Nabi masih hidup ya. Tapi kalau Nabi wafat, kata para ulama, kalau Nabi sudah wafat, cukup kita mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Begitu ya. Jadi jangan berani berbicara tentang agama kalau Anda tidak kuasai ilmunya. Haram bagi kita berbicara agama Allah kalau kita tidak mengerti ilmunya. Itu termasuk dosa yang sangat besar. Sebagaimana sudah kita sebutkan hadis ayat yang mulia, qul ta'alu atlu qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya, itu ayatnya ya. Qul inna ma harrama. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji, perbuatan zina. Ma dhahara minha wa ma batan, apakah dilakukan dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya, sebutkan di ayat itu beberapa yang haram. Dimulai dari zina pertama tadi. Ya, kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan kepada kalian berbicara, berbicara tentang agama Allah yang kalian tidak ada ilmunya tentang itu. Haram. Tidak boleh kita sembarangan berbicara tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun." Sesungguhnya syaitan itu kata Allah itu memerintahkan kepada kalian untuk melakukan kejelekan. Ya, syaitan memerintahkan kepada kalian, menyuruh kalian, mengajak kalian berbuat kejelekan dan zina. Wa an taqulu 'ala Allah, dan syaitan mengajak kalian untuk berbicara tentang agama Allah yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Itu diantara makar-makar itu tipu daya syaitan, mengajak manusia, menyuruh manusia berbicara agama Allah tanpa ilmu. Kenapa? Karena kalau ada orang bicara tanpa ilmu, dia akan sesat dan menyesatkan orang. Dia akan sesat dan menyesatkan orang lain. Iya. Makanya di masa Nabi pernah marahi sahabat. Ada sahabat dan Nabi pernah dimarahi oleh Nabi itu sahabat. Kenapa? Karena dia berfatwa tanpa ilmu. Ada orang waktu itu junub, ada orang junub,
Dia tanya, bagaimana saya dulu? Saya mau mandi tapi tidak bisa. Kalau saya mandi di kepala saya tidak bisa kena air. Bolehkah saya tidak mandi? Baru masalah subuh, baru malamnya dulu. Maka orang itu mengatakan tidak boleh anda harus mandi baru sholat. Maka sahabat itu pun mandi. Setelah dia mandi meninggal. Maka Nabi mengatakan qatalahumullah. Mereka telah membunuh, semoga Allah menghancurkan. Nabi doakan. Mereka telah membunuh ini sahabat, ya kan, gara-gara fatwa dari akhirnya meninggal. Nabi mengatakan, alakinna syifa'al ayyi aswal, sesungguhnya obat dari kebodohan bertanya. Obat dari kebodohan bertanya. Bertanya kalau anda bodoh, tidak mengerti, bertanya kepada yang lain mengerti ilmunya. Ya padahal orang yang tadi boleh bertanya, bukan? Dalam agama orang yang seperti ini kasusnya boleh tayamum, tidak harus mandi, dan tidak boleh mandi di kondisi seperti itu. Haram baginya mandi di kondisi seperti itu. Jangan siapa? Ini bahaya. Kalau kita tidak berbicara tentang agama, baru kita tidak punya dasar ilmu, bisa membahayakan orang lain. Ya bahkan bisa membahayakan diri sendiri. Ya kan? Coba, mungkin biasa kita dengar yang membunuh 100 nyawa itu, membunuh 100 orang, biasa dengar kan? Ada yang membunuh 100 orang. Yang ke 100-nya siapa? Yang ke 199 yang sudah bunuh orang, 99. Dia bertanya kepada ahli ibadah. Ahli ibadah dia datang, ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Dia tanya, saya sudah membunuh 99 orang. Ya, bisakah saya bertobat? Kalau saya mau bertobat, apakah Allah terima tobat saya? Apakah sama ahli ibadah? Sang ahli ibadah bertanya dengan perasaan, bukan pakai ilmu. Dia bilang apa? Tidak ada tobat untukmu. Kelewatan itu sama. Sudah 99 itu kelewatan, tidak ada lagi. Maka apa dia bilang? Kalau begitu saya cukup ke 100. Kalau tidak ada lagi, ya sudah, saya cukup ke 100. Akhirnya siapa yang menjadi ke 100-nya? Ahli ibadah yang dia bunuh. Coba lihat. Jadi dampak dari berbicara agama tanpa ilmu membahayakan diri dan membahayakan orang. Akhirnya bertambah lagi dosa orang. Gara-gara fatwa yang tidak sesuai dengan dasar agama. Ya, padahal dalam agama kita, yaitu apapun dosanya orang, bagaimanapun banyaknya, kalau dia jujur mau bertobat kepada Allah, diterima tobat. Ya apapun dosa, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melewatkan dosanya, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya selama Anda bertobat. Ya. Jadi begitu ya. Jadi sahabat ini ketika ditanya, beliau tidak tahu ilmunya, beliau tidak menjawab. Ya, Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ya, seorang ulama besar, imam madhab, gurunya Imam Syafi'i. Beliau pernah ditanya berapa pertanyaan? 40 pertanyaan. 40 pertanyaan. Dan orang yang bertanya ini 40 pertanyaan, itu sudah jauh-jauh dari negara lain datang ke Madinah. Bayangkan, kita senegara sudah. Mereka tahu bahwa di Madinah ada ulama, maka mereka sudah menyiapkan pertanyaannya. Mereka sudah siapkan dari kampung. Mereka datang membawa 40 pertanyaan kepada Imam Malik. Yang dijawab oleh Imam Malik berapa? Berapa yang dijawab oleh Imam Malik? Setengah? Tidak, hanya 4. Hanya 4 pertanyaan yang dijawab oleh Imam Malik. Subhanallah. Selebihnya Imam Malik mengatakan Allah. Imam Malik tidak malu. Kenapa? Karena itu persoalan agama. Ya. Maka orang-orang yang bertanya tadi
kemudian tidak puas karena hanya mendapatkan 4 jawaban, mereka berkata, itu kami bilang kadawa kata. Kami ini sudah datang dari negeri yang jauh, sudah membawa 40 pertanyaan baru, Anda menjawab cuma 4 saja. Ya. Kemudian Imam Malik mengatakan, kalian irkab rahilatakan wadhhab ila al-balad alladhi ji'ta minhu wa qul sa'altu Malikan wa qala la adri. Wahai engkau, silahkan engkau ambil kendaraanmu pulang ke kampungmu, sampaikan kepada orang-orang di kampung bahwa saya sudah bertanya kepada Imam Malik dan dia dijawab cuma 4. Bilang begitu. Sampaikan saja. Saya sudah bertanya dan dia dijawab cuma 4. Jadi kita tidak boleh malu ya. Sebagai orang malu kalau tidak menjawab. Nanti dikatakan, kenapa Ustaz tidak bisa jawab? Nabi sendiri, Pak, Nabi sendiri. Itu kalau ditanya sesuatu, Nabi kalau ditanya sesuatu, kalau tidak ada wahyu, belum ada wahyu yang turun, beliau diam, menunggu wahyu turun. Beliau tidak langsung jawab, menunggu wahyu turun. Nabi sendiri tanya. Kalau tidak ada wahyu turun terkait dengan pertanyaan, Nabi tidak akan jawab. Nabi diam dulu sambil menunggu wahyu turun. Setelah wahyu turun baru Nabi jawab. Nabi jawab dengan wahyu itu. Jadi Nabi tidak menerka-nerka. Menurut saya, tidak begitu. Tidak begitu. Jangan berkampanye dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ini urusan banyak manusia. Hati-hati, jangan sampai gara-gara fatwa kita yang salah tadi akhirnya 1000 manusia sesat. Coba. Ada orang berfatwa boleh merokok misalnya. Dan tokoh ulama, misalnya ustaz. Bayangkan kalau ribuan manusia merokok gara-gara itu, berapa dosa dia tanggung? Coba. Berapa dosa dia tanggung? Ya, karena Nabi mengatakan mandalla ala khair. Ya, siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang maka dia mendapatkan pahala itu. Sebaliknya siapa yang menunjukkan kejelekan maka dia akan mendapatkan kejelekan dan dosa. Jadi hati-hati, jangan kita serampangan. Lihat sahabat tadi ketika ditanya beliau mengatakan Allah, saya tidak tahu. Nah, setelah beliau tidak tahu maka Nabi sampaikan, ini ilmunya. Nabi tahu. Nabi mengatakan, Haqqullahi 'alal ibad. Haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu haknya Allah. Dan ini hak yang terbesar. Hak paling utama dari semua hak Allah, maka ini hak yang paling penting. Apa haknya Allah? Kata Nabi ayya'buduhu, yaitu hamba itu harus beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Itu hak. Hamba itu harus beribadah kepada Allah, tidak cukup ibadah, tapi ditambah, dan tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak boleh. Ini hak terbesar. Jadi kita harus ibadah kepada Allah. Bukan sekedar ibadah. Jangan sekutukan Allah dalam ibadah itu. Jangan. Orang-orang musyrik ibadah juga. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir boleh ibadah juga. Tapi mereka sekutukan Allah, itu masalah. Orang musyrik ibadah atau tidak? Ibadah. Mereka haji, mereka tawaf, ya kan? Mereka juga berdoa. Ini semua ibadah. Tapi mereka sekutukan Allah. Karena mereka ibadah kepada Allah, karena mereka ibadah kepada selain Allah, itu namanya syirik. Karena mereka berdoa kepada Allah, karena mereka berdoa kepada berhala, itu namanya syirik. Karena mendoakan ibadah itu syirik.
Yang Nabi sebutkan beribadah kepada Allah jangan sekutukan. Artinya semua ibadahmu hanya tujukan kepada Allah. Jangan pernah berikan kepada yang lain. Ya, itulah hak Allah yang wajib kita tunaikan. Kalau Anda berdoa, berdoa kepada Allah, jangan berdoa kepada yang lain. Kalau orang-orang musyrikin itu Abu Lahab, Abu Jahal, itu kadang berdoa kepada Allah, kadang berdoa kepada berhala. Kapan mereka berdoa kepada Allah? Kalau sudah kepepet mereka itu, ya, orang musyrikin dulu. Kalau sudah kepepet, kalau kena musibah bencana besar, seperti di tengah laut misalnya, di tengah laut dari kapal datang ombak besar, datang badai. Nah, kalau sudah datang badai, mereka itu lupa kepada berhalanya, mereka itu ya Allah ya, mereka hanya berdoa kepada ya Allah selamatkan. Tapi kalau sudah diselamatkan oleh Allah ke darat, kemana lagi? Datang lagi berhalanya minta-minta. Itulah orang musyrikin dulu. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din. Mereka orang-orang musyrikin, kalau mereka mengendarai kapal, di atas di tengah laut, dihantam oleh ombak, da'u Allah mukhlishina lahu-d-din. Mereka berdoa hanya kepada Allah, ikhlas doanya hanya kepada Allah. Falamma najjahum minal barri, tapi kalau mereka sudah diselamatkan oleh Allah, idza hum musyrikun, langsung berbuat syirik lagi. Gitu. Nah, maka haknya Allah adalah beribadah kalian kepada Allah, dan jangan pernah sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haqqul ibadi Allah, dan haknya hamba yang Allah akan berikan adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Masya Allah, ini haknya hamba, yaitu Allah tidak akan mengadab itu hamba. Allah tidak akan mengadabnya, Allah tidak akan adabnya. Ya, siapa yang tidak akan diadab? Man la yusyriku bihi syai'a, siapa saja yang tidak menyekutukan Allah, Allah tidak akan adabnya. Siapa saja yang tidak menyekutukan Allah, Allah tidak akan adab. Subhanallah. Ya. Ketika mendapatkan jawaban ini, ya, apalagi yang terakhir tadi, Allah tidak akan mengadab. Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak menyekutukan Allah selama itu. Maka Mu'adz bin Jabal langsung berkata ke Nabi, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, bolehkah bisakah saya sampaikan kepada manusia berita gembira ini? Ini berita gembira. Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak syirik. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah saya menyampaikan berita gembira ini kepada manusia, kepada yang lain? Apa kata Nabi? La tubasyir, jangan sampaikan. Jangan sampaikan berita gembira ini kepada yang lain. Jangan. Kenapa? Fayattakilu. Ya, karena nanti mereka hanya bersandar pada ini. Paham maksudnya? Ya, karena nanti mereka hanya bersandar pada ini. Karena Nabi mengatakan Allah tidak akan mengadab orang yang tidak syirik. Nanti mereka akhirnya hanya bersandar pada ini hadis. Oh, yang penting tidak syirik, aman. Ya, kalau menyembah lo, udah apa-apa. Ya kan begitu. Nah, nanti orang salah paham, jangan dulu. Berarti yang disebutkan Nabi, yang penting tidak syirik, tidak akan diadab. Berarti kalau kita berbuat dosa yang lain dengan syirik, kan menyembah lo bukan syirik. Riba bukan syirik, ya kan? Judi bukan syirik. Syirik itu adalah ibadah, menyerahkan ibadah pada selain. Itu namanya syirik. Ya, apakah ibadah hati atau ibadah badan, itu syirik namanya. Ibadah hati seperti takut, cinta, tawakal, berharap, itu ibadah hati namanya. Nabi mengatakan jangan sampaikan.
Nanti orang apa? Salah paham ya. Jangan dulu. Ya. Nanti manusia akan bersandar saja pada hadis ini dan akhirnya bermudah-mudahan dengan dosa. Barakallahu. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di sini poinnya di sini, masya Allah, yaitu ketika Nabi menyebutkan haknya Allah. Apa haknya Allah yang terbesar? Jangan sekutukan Allah. Ibadah kepada Allah jangan syirikan. Itu haknya Allah. Ya. Kalau Anda tunaikan ini hak Allah, Allah akan juga memberikan haknya Anda. Apa haknya Anda tadi? Apa? Allah tidak akan mengadab Anda selama Anda tidak syirik. Barakallahu. Di sini jamaah sekalian, kata Allah tidak akan mengadab Anda. Di sini dua maknanya. Dua makna. Makna yang pertama, Allah tidak akan mengadab sama sekali. Paham? Artinya tidak kena azab sama sekali. Langsung surga. Tidak ada azab sama sekali, tidak ada. Ya, itu maknanya. Ya. Yang kedua, makna yang kedua kata para ulama, maksudnya Allah tidak akan mengadab sama sekali. Allah tidak akan mengadab, maksudnya Allah tidak akan mengazab dengan azab yang kekal. Itu maknanya. Allah tidak akan mengazab dengan azab yang kekal. Tetap diazab cuma tidak kekal. Itu maknanya. Kenapa? Karena kalau ada dosa lainnya, ya, tentu dosa lain harus diproses. Tapi selama bukan syirik, ya, selama bukan syirik, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Tetapi diazab dulu sedikit, 2 hari, 3 hari, berapa, sesuai dengan kadar dosanya. Cuma selama dia tidak syirik, pasti keluar dari neraka, pasti surga. Itu jaminan dari Allah. Selama orang tidak syirik di dunia ini, pasti masuk surga. Cuma bisa jadi lewat dulu neraka baru masuk surga, bisa jadi. Bisa jadi dari semua surga kalau diampuni oleh Allah dosa saya di sini. Jelas ya? Yang jelas ini kabar gembira, jelas ini kabar gembira bagi orang yang tidak syirik. Orang yang tidak syirik pasti masuk surga, itu pasti, jelas, dan mungkin tidak selama bukan syirik ya dosanya. Walaupun banyak dosanya, peminum batuk, pemakan riba, penjudi, pezina, selama bukan syirik, tetap masuk surga. Cuma harus melewati dulu pencucian dosa. Bukan dicuci pakai air aqua, dicuci pakai nanah dan darahnya penduduk neraka. Dicuci pakai itu dulu. Nanahnya, darahnya penduduk neraka dicuci pakai aspal, ter yang panas dan seterusnya. Setelah selesai diproses, akhirnya masuk dalam surga. Itu orang yang tidak syirik. Tapi kalau orang syirik, perhatikan, kalau orang syirik bedanya apa? Kalau orang syirik, sekalipun banyak ibadahnya, sekalipun dia tidak dosa, ya, dia tidak pernah minum khamr, tidak pernah riba, tidak pernah berjudi, tidak pernah berzina, tidak pernah menzalimi tetangga, baik sama orang, ya, sholatnya rajin, puasanya mantap, tapi dia syirik. Pernah syirik 1 kali di dunia, 1 kali saja di dunia syirik dan tidak taubat. Maka apa akibatnya? Neraka dan kekal. Pasti neraka dan kekal. Dan keluar selama-lamanya. Dia tidak akan pernah merasakan surga namanya itu. Tidak akan dia rasakan. Itulah bedanya kalau orang syirik dan tidak syirik. Sekali lagi, kalau orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar haknya Allah, tidak memberikan hak Allah, dia syirik di dunia ini, tidak tobat. Jangan catatan, dia tidak tobat, meninggal tidak tobat dari syiriknya. Walaupun hanya sekali berbuat syirik, sekali saja, maka sekalipun dia ahli ibadah, tidak ada gunanya ibadah. Kenapa? Karena ibadahnya dimakan oleh syirik, dilahap oleh syirik, dihancurkan oleh kesyirikan. Ya kan? Apa kata dalam Al-Quran? Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qabli. Saya telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Saya sudah wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu
Apa wahyu Allah? Wahai Muhammad, kata Allah, la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, Nabi diancam oleh Allah, la yahbatanna amaluk, maka semua ibadahmu terhapus. Kayak semua ibadahmu terhapus. Tidak ada gunanya sholatmu bertahun-tahun. Tidak ada gunanya umrahmu, hajimu, sedekahmu. Tidak ada. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Capek beramal, tapi tidak ada hasil dapat. Disebutkan dalam Al-Quran, amilatun nasibah. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashiyah, amilatun nasibah. Apakah sudah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Kata Allah, pada hari itu banyak wajah-wajah manusia tertunduk lesu. Kenapa tertunduk lesu? Amilatun nasibah, di dunia sudah capek beramal, tapi tidak ada hasil, faslah, justru masuk neraka. Kenapa capek beramal? Masuk neraka karena itu kan syirik. Capek ibadah, tapi tidak ada hasil. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasara, dan orang-orang musyrik, di mana tempatnya kata Allah? Fi nar jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Innahu man yusyrik billah, kata Allah, sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harrama Allahu alaihi jannah, haram untuknya surga, haram untuknya surga. Allah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahu nar, tempatnya neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada penolong untuknya pada hari kiamat. Tidak ada yang bisa memberinya syafaat. Jadi orang yang syirik itu tidak ada syafaat untuknya. Lihatlah keluarga-keluarga Nabi yang syirik. Lihatlah keluarga Nabi yang syirik. Siapa keluarga Nabi yang syirik? Keluarga Nabi Muhammad. Siapa keluarga Nabi yang syirik? Pamannya sendiri, Abu Thalib. Abu Thalib itu keluarga Nabi loh. Ya. Ketika Abu Thalib meninggal, datang Abbas kepada Nabi. Abbas itu paman Nabi, tapi dia tidak syirik, dia ikut agama Nabi. Datang Abbas kepada Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, maaf menentang kami. Apakah kau tidak bisa berbuat sesuatu kepada pamanmu Abu Thalib? Fa innahu kana yaqutu wa yaqbalu. Bukankah dia ketika di dunia besar jasanya kepada dakwah? Bukankah dia yang menolong dakwah? Bukankah dia yang membantu dakwahmu? Bukankah dia marah kalau ada orang yang mengganggu dakwahmu? Berbuatlah sesuatu kepada itu, wahai Muhammad. Apa kata Nabi? Iya, saya sudah berusaha. Saya sudah berjuang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa boleh buat? Ketika saya mohonkan ampun untuk paman saya Abu Thalib, saya berdoa mohon ampun, Allah tegur saya. Allah turunkan ayat menegur saya. Apa ayat yang turun? Maka Nabi walladzina amanu, tidak boleh bagi Nabi, tidak boleh bagi seorang Nabi dan orang-orang beriman ayastaghfiru, berdoa memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik. Tidak boleh. Walau kan uli qurba, walaupun keluarga dekatnya sendiri. Tidak boleh. Ini bahaya syirik. Tidak boleh. Nabi dilarang. Kata Nabi, daulah ana, seandainya bukan karena saya terus memohon kepada Allah, dan karena fitnah bin asfal bin nar, maka pasti paman Abu Thalib ditempatkan di neraka paling bawah. Tapi karena saya terus memohon, maka akhirnya Allah ringankan siksaannya. Diringankan, tapi tidak bisa keluar. Karena syirik, orang syirik tidak bisa keluar, cuma diringankan. Karena saya terus memohon, maka Allah ringankan siksaan paman saya. Bagaimana ringannya? Kata Nabi, munta'al bin alain, dipakaikan, diletakkan bara api di bawah telapak kakinya, mendidih otak. Na'udzubillah. Dan itu siksaan neraka yang paling ringan, kata Nabi SAW. Tidak ada lagi yang lebih ringan daripada itu. Yang lebih ringan siksa neraka itu diletakkan bara api di bawah telapak kaki kita, otak mendidih. Itu paling ringan. Tidak ada lagi yang lebih ringan.
dan orang yang berbuat syirik tidak mungkin dapat itu. Ya, pemakan riba tidak mungkin dapat itu. Nah, barakallahu. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka ini kabar gembira memang. Ini memang kabar gembira bagi orang yang tidak syirik amanannya. Apa yang aman? Pertama, bisa jadi Anda tidak kena adab sama sekali. Kalau dosa-dosa Anda yang lain diampuni. Karena di hari kiamat dosa lain itu bisa diampuni oleh Allah. Yang penting bukan syirik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dosa selain syirik bisa diampuni kalau Allah mau. Kalau Allah mau, mungkin ada apa itu di dunia ada amalannya, dengan sebab amalan itu Allah ampuni dosanya banyak. Tapi kalau syirik tidak ada itu ampunan. Ya, kalau orang berbuat syirik di dunia tidak bertobat, maka berlaku ayat tadi, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada dosa syirik. Adapun dosa selain syirik di hari kiamat, kalau dia tidak tobat di dunia, Allah bisa ampuni kalau Allah mau. Kalau Allah mau. Ingat kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita masuk bab pertama ya. Jadi kita masih pendahuluan tadi. Kayak pendahuluan hadis-hadis. Di pertemuan berikutnya masuk bab pertama ya. Pak, saya mau bertanya, Ustaz, yang perlu diketahui ini ya bentuk dan contoh syirik itu. Ya, nanti masuk. Nanti akan dijelaskan Bapak. Nanti ada bapaknya menjelaskan contoh-contoh syirik besar dan syirik kecil. Nanti di Bapak akan dibahas. Iya, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau Rasulullah mengakui dan memberikan pengakuan kepada sahabat Muaz adalah orang yang paling dicintai, tapi kita yang hadir pada hari ini dan umat Yaizam adalah pengakuan dari Rasulullah bahwa kita adalah saudaranya. Manakah yang tertinggi cinta dari saudaranya? Ya. Kedua, kalau Muaz, sahabat Rasulullah, diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah di Yaman, nah pada hari ini kita telah hadir bahwa Allah mengutus para jamaah-jamaah yang datang hari ini untuk berdakwah di tengah kita. Itu adalah izin Allah semua, bukan atas perintah, tapi itu adalah izin Allah semua untuk hadirkan mereka di tengah kita. Sehingga kita hadir pada hari ini. Yang ketiga, terkait mengenai jangan berdakwah bukan atas akhirat. Oke, kita setuju bahwa mungkin itu adalah fenomenal karena ilmu yang didapatkan baik dalam ajaran maupun dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dari agama. Tetapi bagaimana mungkin kalau misalkan kita harus karena ada amanah, contoh kecil misalkan khotib, karena tidak ada atau berhalangan hari kita diserahkan itu amanah untuk melakukan sebagai hafiz Jumat atau mungkin kajian, tapi padahal ilmu agamanya masih sangat terbatas dan kembali relevansi daripada ilmu manajemen the right place in the right place. Mohon penjelasan Ustaz. Iya, yang pertama tadi tentang sahabat Mu'adz bin Jabal yang dicintai. Sementara kita ini umatnya di akhir zaman, Nabi katakan saudara. Ya, yang mana lebih? Ya, tentunya kalau kita berbicara lebih utama sahabat pasti lebih utama. Tidak ada yang mengalahkan kemuliaan sahabat. Makanya mereka yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi, bukan kita. Ya, Allah Maha tahu akan lahir kita, bukan kita yang dipilih. Siapa yang dipilih untuk menjadi kawan-kawan Nabi, penopang-penopang dakwah Nabi, maka itu lebih baik. Ada hadis Nabi mengatakan, khairun nasi qarni. Tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang ada pada zaman itu sahabat. Kemudian setelah itu setelahnya. Kemudian setelahnya lagi 3 generasi. Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mereka ini generasi paling terbaik dari seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ikhwan saudaraku bukan menunjukkan kita lebih mulia daripada mereka. Ya, apalagi kita ini ya, akhir zaman betul saudara Nabi, saudara seiman. Yang lebih
saudara satu agama. Tapi ada di antara kita yang beda. Muslim juga tapi tidak sholat. Muslim juga tapi suka ingkar janji. Muslim juga tapi suka bohong. Nah, adakah sahabat yang begitu? Begitu. Jadi tetap sahabat yang terbaik, ya. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad juga mulia. Karena kita diakui oleh Nabi sebagai saudara. Itu kita tetap mulia. Cuma tetap sahabat paling baik daripada kita. Baik. Kemudian yang kedua tadi apa? Muaz diutus oleh Rasulullah berdakwah Yaman, sedangkan ketika kita ini hadir juga saudara-saudara kita dari majelis tabligh mereka akan berdakwah. Yang ketiga adalah terkait mengenai fenomena bahwasanya kita berdakwah yang benar pada akhirnya. Baik, saya jawab dulu yang ketiga. Jadi yang ketiga tadi fenomena berdakwah tapi kurang ilmu. Nah, jadi dakwah itu tidak dipersyaratkan harus luas ilmunya. Intinya tadi yang saya maksud adalah ketika Anda menyampaikan satu pembahasan, Anda punya ilmu tentang itu. Nah, Anda berbicara tentang sholat, Anda harus kuasai ilmu sholat. Itu intinya. Walaupun Anda tidak kuasai ilmu zakat. Jadi ketika Anda ingin menyampaikan satu pembahasan itu, Anda harus kuasai ilmunya itu. Itu maksud saya. Jadi tidak harus semua ilmu dikuasai baru bisa dakwah. Ya. Jadi apa yang Anda ingin sampaikan, Anda pelajari dulu, Anda baca dulu, saya Pak kalau datang ke sini, ya saya tidak langsung sampaikan. Saya dua jam kadang-kadang baca. Nah, kita khawatir jangan sampai ada salah-salah. Kita harus persiapkan dulu. Jadi apa yang akan kita sampaikan itu harus dikuasai, jangan langsung ngomong saja. Jadi itu maksud saya. Anda berbicara tentang wudu, Anda harus paham dulu dalil-dalilnya apa. Maksudnya paham, Anda kuasai dalilnya. Apa dasarnya cuci tangan 3 kali? Apa dalilnya? Itu maksud saya. Anda kuasai betul ilmunya, baru Anda sampai itu maksud saya. Ya. Jadi misalnya tadi khotib. Ya. Begitu tidak ada khotibnya, tinggal baca. Berarti kan ilmu yang dia baca. Ya, bukan mengarang-arang sendiri, bukan asal ngomong sana sini sehingga tidak punya dasar sama sekali, itu yang tidak boleh. Jadi relevansi dari semua itu, jangan sampai bulan Ramadan nanti kita ada momen di mana para masyarakat itu berkesempatan untuk kultum. Jangan sampai karena statement yang tadi dikeluarkan Ustaz tidak ada yang menaik ke ya itu tadi Pak. Jadi maksudnya tadi apa yang Anda ingin sampaikan itu adalah Anda kuasai ilmunya dulu. Anda punya ilmu tentang apa yang Anda ingin sampaikan. Sama dengan dokter ya. Dokter yang mau dia harus punya ilmu tentang kedokteran. Ya, walaupun dia tidak kuasai pemikiran. Seperti pemerintahan. Ya, itu. Nah, pemasaran. Ya. Makanya ketika misalnya dia tadi ada tadi tukang kultum ya. Dia bahas tentang masalahnya ghibah. Dia yang juga pasal ini. Kemudian ditanya tentang bohong, masalah bohong. Dia tidak tahu ilmunya. Ditanya, jangan bicara. Bila saja Allah. Nah itu, saya tidak tahu. Jadi kesimpulannya walau. Kalau tidak tahu ya, kalau tidak tahu Allah. Itu aman itu. Jangan sebenarnya. Bisa. Iya. Satu lagi. Boleh? Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan banyak Iya. ilmu kita. Terkait ilmu tadi itu menarik sekali. Jadi kita beribadah tentu dengan ilmu. Iya. Maksudnya ilmu itu adalah sunnah apa yang ada sama Nabi yang diajarkan anak. Iya. Itulah ilmunya. Iya. Kemudian misalnya sholat. Kita sholat itu karena sudah masuk waktunya. Iya. Kemudian umum kita tahu bahwa contoh sholat zuhur, tanda masuknya sholat zuhur adalah ketika matahari bergelincir ke barat. Kalau kita lihat bayang-bayang kita sudah ada di sebelah timur, artinya matahari. Ini ilmu yang sudah semua tahu. Sekarang ini kita sholat memakai
pedoman ilmunya itu ilmu juga waktu sepanjang masa. Nah, saat ini sangat penting untuk kita perlu bertanyakan kepada orang yang berilmu. Sebentar kita lihat pada saat masuk waktu zuhur di waktu sekarang ini, jam 12:08, itu matahari belum tergelincir ke barat. Saya coba ikuti sudah 1 minggu, 1 pekan yang saya ikuti, itu nanti 12:30, 31, 32 baru tergelincir. Jadi kalau saya sholat di Masjid Fatimah itu harus menunggu di rakaat kedua. Saya perhatikan, saya terpaksa masuk untuk mengamati. Ini sudah lama sebenarnya, sudah bertahun-tahun ini, dari 2 tahun lalu saya amati, tapi tidak ada orang yang peduli. Tidak ada orang yang kayaknya semua pada, ya itu kan sudah urusan pemerintah. Nah ini bagaimana kita menyikapinya, ya, dan bagaimana kita memulainya sih, di mana kita harus protes, menyampaikan ini. Ada webnya MUI, saya pernah kirim ke sana, tapi tidak ada respon yang serius. Nah, saya anggap ini penting karena termasuk sholat subuh ada profesor dari ITB yang sudah meneliti di Indonesia, ini mungkin bukan semua waktu ya. Itu sholat subuh kita lebih awal 1,5 jam. Profesor Kono, siapa namanya, bisa kita hubungi. Nah, ini perlu mungkin ya organisasi Islam yang besar, Muhammadiyah, atau apa ini, perlu diberikan masukan supaya lebih serius yang menyikapi. Ya, kalau itu kan awal bisa mengetahui, tapi subuh kan tidak. Nah, kita bisa amati kadang-kadang di waktu tertentu sudah salat subuh lama baru muncul itu saja kan. Sementara sekarang ini ada kayaknya bagus kalau subuh ini ada. Kita ambil pelajaran saja kalau kita di tanah suci, umur di dalamnya kan biasa keluar kita di masjid sudah agak tenang. Ya, saya pikir ini persoalan penting yang mungkin butuh jawaban dari orang berilmu. Ya, pertama jangan bilang saya berilmu. Karena saya membaca ini. Betul ya bahwa salah satu syarat sahnya sholat ada namanya syurutus sholat. Syarat sahnya sholat adalah dukhul waktu, masuknya waktu. Orang yang sholat belum masuk waktu tidak sah sholatnya. Ya, berdasarkan firman Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ya sudah ditentukan wajib bagi orang yang beriman pada waktunya, sudah ditentukan waktunya. Dan waktu sholat itu sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ya. Bahkan Jibril itu turun dari langit hanya untuk menjelaskan waktu sholat kepada kami. Jibril. Ya, di antaranya tadi waktu duhur, seperti yang disebutkan tadi, duhur itu ketika matahari tergelincir sedikit ke barat. Jadi matahari pertengahan dulu, hilang bayangan, itu tidak boleh sholat di situ ya. Begitu tergelincir sedikit ke barat, muncul bayangan, masuk waktu duhur. Nah sekarang bagaimana dengan waktu sepanjang masa? Siapa yang buat? Ya itu perlu diada sebenarnya. Jadi memang perlu diada masukan kepada MUI, mungkin MUI, karena kita kalau saya ingin bersuara dan memang perlu kita sholati dan kasih faktanya kan? Harus ada fakta bahwa apa pada waktu sepanjang masa ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW berdasarkan hadis. Mungkin bisa diberikan masukan kepada MUI di Makassar bisa. Atau ada yang punya channel sampaikan ke majelis ulama supaya sholatnya kita benar. Ya kalau mungkin di masjid kita, kalau memang faktanya dulu ya, karena orang yang ini tidak main-main juga mereka teliti. Ya, orang-orang yang menentukan dalam sepanjang masa mereka juga mungkin meneliti. Tapi kalau saya ternyata namanya manusia kekurangan, bagaimanapun penelitiannya tetap ada kekurangannya, maka kita beramal sesuai fakta. Kalau faktanya memang bahwa itu salah, belum masuk waktu sudah asal, maka mungkin bisa masjid masing-masing berbeda sendiri. Itu. Nah, mungkin kita dikerjakan Google. Ya. Google kerjaan kita.
Kenapa? Ini kan program dari secara internasional dengan waktu itu kan dianggap dari Google ya. Mereka membuat secara total dunia gitu ya. Nah kita hanya ngikut ke situ. Jadi Google sampaikan bahwa ini dalam waktu subuh kita ikut semua gitu. Sehingga sekarang masih tidak pernah lagi melihat misalnya kapan terbit, kapan tergelincir gitu. Hanya secara apa saja. Oh Google ada di situ. Ya mungkin bisa. Kalau kami dulu, saya dulu di pondok pesantren, memang kita tidak ikut waktu itu. Kita memang langsung melihat. Jadi ada petugas-petugas dari pondok itu langsung meneliti. Ya ada tempat-tempat naik yang dia pantau sudah azan. Dan memang kadang-kadang itu sudah azan subuh, orang kita belum begitu. Ya mungkin biasa selisih 5 menit. Ya kadang 5 menit, kadang 10 menit. Jadi mungkin ya kalau nggak ada masjid yang mau beramal sesuai fakta ya bagus. Nah, cuma perlu kita kasih masukan juga kepada UI mungkin ya. Mungkin kalau ada yang punya channel bisa musyawarah dengan orang-orang Allah. Ya. Nyambung Ustaz. Jadi bagaimana nasib amalnya ini? Kalau waktunya belum masuk, kita bisa sholat jadi korban timer yang mungkin tidak sesuai fakta bagaimana? Ya, kalau misalnya kita beramal sesuai dengan itu dan kita yakin itu benar, paham ya? Misalnya kita selama ini tahunya benar itu tidak masalah. Kalau selama ini kita beramal tahunya itu benar itu tidak masalah kalau kita. Jelas ya? Ya karena di masa kami pernah juga ada sahabat itu. Di masa Nabi terjadi. Begitu tiba waktu sholat mereka sudah sholat. Karena menyangka sudah masuk waktu, mengira sudah masuk. Ternyata faktanya tidak. Tapi mereka tidak ulah sholatnya. Nah, jadi selama ini kan kita mengira sudah benar. Nah, maka tidak masalah, sudah lewat-lewat itu. Dan tinggal sekarang kalau sesuai fakta, memang ada yang pelajari, ada bisa bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawabkan itu. Ini menyangkut ibadah banyak orang. Ya tinggal beri masukan kepada mereka. Dan mungkin bukan kalau memang masjid ini mungkin bisa mengulur-ulur sedikit bagaimana. Nah, ya. Apa di sini? Bukan mungkin sudah menjadi agama ini negara. Oh iya. Silakan. Oh iya. Dan tidak disebutkan apa model pertanyaannya. Tidak disebutkan apa pertanyaannya dan tidak disebutkan apa jawabannya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan. Riwayatnya hanya yang menceritakan bahwa waktu Imam Malik ditanya 40 pertanyaan tapi yang jawab cuma 4. Tapi tidak disebutkan detailnya apa pertanyaannya. Tidak. Saya belum dapat. Cuma dia mungkin cukup ya. Ya silakan terakhir. Silakan. Tadi kan ada disampaikan bahwa sahabat Rasulullah ketika bertanya bolehkah aku sampaikan kepada umat dikatakan jangan. Dan kenyataannya disampaikan. Ya, Masya Allah. Barakallah. Ini pertanyaan jadi ya. Tapi kok Mu'ad menjawab sampai kayak begini? Iya. Jadi begini. Kenapa Mu'ad menjawab dengan baik? Dua alasan. Pertama, ini ilmu. Ini kan ilmu. Ilmu tidak boleh disembunyikan. Makanya beliau sampaikan sebelum wafat. Kita kan tidak boleh sembunyikan ilmu. Itu satu. Dan beliau khawatir jangan sampai ini termasuk menyembunyikan ilmu. Nah harus disampaikan. Sebab hanya beliau yang dapat ini. Tidak ada yang disampaikan ke yang lain ini. Makanya beliau sampaikan ke yang lain. Ya.
Yang kedua, kenapa Mu'adz bin Jabal sampaikan? Karena Nabi menyebutkan illah, ada sebab kenapa dilarang. Nabi sebutkan sebabnya tadi. La tubasyirhum, jangan sampaikan berita gembira itu kepada mereka. Kenapa? Sebabnya kenapa Nabi bilang fayattaqilu, karena ini namanya illah, sebab. Karena nanti mereka hanya bersandar pada hadis ini. Kenapa? Karena mereka waktu itu masih awal-awal Islam, belum banyak ilmu yang mereka miliki. Paham? Nah, ketika Mu'adz bin Jabal melihat mereka ini sudah banyak ilmu, sudah paham, ya tidak mungkin salah paham lagi kalau disampaikan ini, maka boleh sampaikan. Paham? Jadi Nabi melarang tadi karena ada illah, ada sebab. Ketika sebab sudah tidak ada, maka boleh disampaikan. Makanya ada faedahnya, ada faedah dalam agama kita, al-hukmu yaduru ma'al illah, itu faedah fikih. Al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu sesuai dengan sebab. Kalau ada sebab berlaku hukum. Kalau tidak ada sebabnya maka tidak berlaku lagi hukum. Bisa dipaham? Ya, itu ada. Jadi setiap hukum-hukum atau larangan itu biasa ada sebab-sebabnya ini. Kenapa dilarang? Sebabnya ini. Nah, ketika sebabnya tidak ada, berarti larangannya sudah tidak berlaku. Paham? Ya, gitu. Jelas ya? Nah, banyak contoh dalam agama ya. Ya, ada sebab-sebabnya. Ya, Nabi larang karena itu sebabnya. Kalau sebabnya sudah tidak ada, maka apakah berlaku larangan itu? Tidak lagi berlaku. Seperti ziarah kubur. Ya, dulu ziarah kubur tidak boleh kan? Haram. Nabi pernah larang. Iya. Kenapa Nabi larang? Karena mereka baru masuk Islam, masih terbiasa dengan kuburan. Mereka penyembah kubur. Maka Nabi bilang tidak boleh ziarah kubur. Khawatir. Kenapa Nabi tidak boleh kan? Khawatir nanti itu sebabnya. Khawatir nanti kalian masih terbawa jahiliyah. Setelah mereka sudah paham, sudah ngerti, sudah bergabung sama Nabi, maka apa kata Nabi? Ala fazuluhan, sekarang ziarah kubur. Berarti larangan sudah tidak berlaku lah. Dan karena sebabnya sudah tidak ada itu. Bisa dipaham Pak? Cukup. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.